Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sugeng Rawuh, para sedulur batinku dimanapun panjenengan berada. Malam ini, kita akan berjalan pelan-pelan, menyusuri lorong jiwa mereka yang lahir dengan weton pahing, hari yang katanya paling kuat, tapi justru sering merasa paling sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tulis di kolom komentar. Apakah panjenengan lahir di weton pahing? Atau punya orang terdekat yang pahing? Tulis, aku pahing, dan aku ingin mengenal diriku lebih dalam. Siapa tahu, malam ini adalah malam pencerahanmu. Pernah dengar ungkapan begini? Orang pahing itu kuat batinnya, tapi sering dibenci orang tanpa sebab. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang yang punya aura wibawa justru sering dijauhi? Kenapa yang sering diam dianggap sombong? Kenapa yang paling tulus malah sering dilukai? Dan anehnya lagi, orang pahing sering mendapat perlindungan gaib. Ada saja pertolongan yang datang tiba-tiba. Bahkan sering selamat dari hal-hal yang seharusnya mencelakakan. Disayang leluhur, tapi dibenci lingkungan? Apakah ini takdir? Atau ujian? Dalam tradisi kejawen, pahing adalah pasaran dengan getaran besar. Ia membawa energi kuat, tegas, dan penuh muatan batin. Mereka yang lahir di hari pahing sering memiliki aura yang berat, bukan dalam arti negatif, tapi karena jiwa mereka menyimpan warisan dari leluhur. Tapi justru karena kekuatannya itu, orang pahing kadang dikucilkan. Dianggap terlalu serius, terlalu tertutup, terlalu misterius. Padahal, di dalam batin mereka ada kerinduan besar untuk dipahami. Malam ini, kita akan mengurai 5 sisi rahasia weton pahing. Kenapa ia disayang leluhur, tapi sering tidak diterima lingkungan? 1. Pahing punya aura wibawa yang tak bisa disembunyikan. Ada orang yang baru masuk ruangan, tapi semua orang langsung menoleh. Bukan karena ia bicara lantang, bukan pula karena penampilannya mencolok, tapi karena ada getaran tertentu dari dirinya. Seperti magnet yang memaksa orang lain untuk memperhatikan, meski ia tidak sedang mencari perhatian. Begitulah aura orang pahing. Ia membawa wibawa alami, yang tidak bisa dilatih, tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipalsukan. Dan inilah yang membuat orang pahing sering merasa aneh sendiri di antara lingkungan sosialnya. Ia mungkin tidak banyak bicara, tapi sekali ia membuka mulut, kata-katanya mengendap. Ia tidak suka ikut campur urusan orang, tapi diamnya justru bikin orang segan. Ia tidak menuntut dihormati, tapi orang merasa tidak enak jika mengabaikannya. Ini bukan karena pahing berusaha menjadi hebat, tapi karena jiwanya memang membawa energi tua, energi leluhur yang membuatnya berbeda dari keramaian umum. Wibawanya bukan dari prestasi, tapi dari kedalaman batin yang sulit dijangkau orang biasa. Namun, dunia tidak selalu siap dengan orang seperti ini. Banyak orang yang belum dewasa secara spiritual akan merasa terancam dengan aura pahing. Karena pahing adalah cermin. Ia bisa memantulkan siapa kita sebenarnya, tanpa berkata apa-apa. Dan bayangan itu kadang tidak menyenangkan untuk dilihat. Maka muncullah gosip, jarak, salah paham. Dia tuh pendiam, tapi kayak sombong. Kalau deket dia rasanya kayak dia bisa baca pikiran. Aku nggak nyaman, tapi nggak tahu kenapa. Padahal pahing tidak sedang berbuat apa-apa. Dia hanya ada, dan keberadaannya saja cukup untuk mengguncang energi orang lain. Itulah sisi rumitnya jadi pahing. Banyak yang menghormatinya dari jauh. Banyak yang memerlukan bantuannya, tapi enggan mendekat. Banyak yang merasa takjub, tapi sulit menerima. Dan disinilah ujian batin pahing. Ia harus bisa tetap rendah hati, meski tahu ia berbeda. Ia harus bisa tetap lembut, meski sering disalahpahami. Ia harus tetap menjadi dirinya, yang tenang, yang tegas, yang tidak mudah goyah. Dalam falsafah Jawa, orang seperti pahing diibaratkan seperti batu besar di tengah sungai. Air akan terus mengalir, mencoba mendorong, membentur, memutar arah, tapi batu itu tetap kokoh. Bukan karena ia keras kepala, tapi karena ia tahu tempatnya. Dan kadang, justru batu itulah yang membuat sungai tetap mengalir pada jalur yang benar. Maka untukmu yang lahir pahing, jangan kecil hati kalau aura batinmu membuat orang menjauh. Itu bukan kutukan,
Itu adalah seleksi alami dari semesta, agar yang tersisa di sekitarmu, hanyalah mereka yang siap melihatmu apa adanya, tanpa takut. Karena seperti kata pepatah Jawa, wibawa sejati ora butuh tepuk tangan. Cukup diam, nanging kabeh ngerti sapa sing ana. Wibawa sejati tidak butuh tepuk tangan. Cukup diam, dan semua tahu siapa yang hadir. 2. Leluhur menitipkan warisan energi pada Pahing. Dalam dunia spiritual kejawen, diyakini bahwa tidak semua jiwa lahir dengan beban yang sama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang lahir bukan hanya membawa takdirnya sendiri, tapi juga menjadi wadah bagi warisan batin yang belum selesai dari generasi sebelumnya. Dan Pahing adalah salah satu weton yang seringkali dipilih untuk memikul tugas itu. Orang yang lahir di weton Pahing biasanya memiliki tarikan leluhur yang kuat. Bukan dalam bentuk nyata seperti pusaka atau wasiat, tapi dalam bentuk rasa. Perasaan gelisah tanpa sebab, mimpi yang berulang, ketertarikan mendalam pada hal-hal spiritual atau tradisi lama, bahkan rasa berutang pada sesuatu yang tak ia mengerti. Ada Pahing yang sejak kecil tidak bisa tidur di kamar tertentu karena terasa berbeda. Ada yang sering mimpi bertemu orang-orang tua berjubah, padahal tak kenal. Ada yang merasakan energi kuat saat memasuki tempat-tempat tua, atau tak nyaman ketika mengunjungi makam keluarga. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa leluhur. Leluhur tidak memilih cucu yang sembarangan. Mereka memilih yang punya daya tampung batin besar, yang jiwanya tidak mudah retak saat menanggung rasa, yang bisa membaca isyarat, meski tidak diajari secara lisan. Dan itu sebabnya banyak Pahing yang diberi hadiah gaib. Entah berupa intuisi yang tajam, keberuntungan yang tidak bisa dijelaskan, atau keselamatan dari bahaya yang mestinya mencelakai. Karena tugas Pahing adalah menjaga. Kadang bukan menjaga harta, tapi menjaga nama baik keluarga, menjaga keseimbangan energi, menjaga jalur darah agar tidak terputus secara spiritual. Namun tugas itu datang dengan beban. Banyak Pahing yang merasa hidupnya berat tanpa tahu kenapa. Cita-citanya tak pernah berjalan mulus. Hubungan asmaranya rumit. Karirnya naik turun. Ia merasa seperti dihambat, tapi tidak tahu oleh siapa. Dan disinilah pentingnya kesadaran batin. Ketika Pahing sadar bahwa sebagian kesulitannya adalah bagian dari warisan yang ia bawa, maka ia bisa mulai menata kembali hidupnya. Bukan untuk melawan, tapi untuk menyembuhkan. Ada kalanya Pahing harus membuat ritual kecil, menyalakan dupa di malam tertentu, berziarah, menyendiri di alam, atau sekadar berdoa sambil menyebut nama-nama yang tak pernah disebut lagi. Itulah bentuk komunikasi dengan mereka yang menitipkan energi itu. Dan saat Pahing mau menerima peran ini dengan ikhlas, satu persatu jalan akan mulai terbuka. Perlahan. Tidak instan, tapi pasti. Karena leluhur tidak memberi beban tanpa restu. Dan restu itu tidak pernah mati. Seperti yang diajarkan dalam tembang lama. Sopo sing eling marang sumbere, bakal dilindungi nganti tekan pungkasane. Siapa yang ingat dari mana ia berasal, akan dijaga sampai akhir langkahnya. Maka untukmu yang Pahing, dan merasa hidupmu tidak seperti yang lain, percayalah, bisa jadi kamu sedang menjalankan amanah yang sudah lama ditunggu selesai oleh banyak arwah yang tak bersuara. 3. Pahing diam-diam tajam, membaca tanpa harus bertanya. Orang Pahing seringkali dianggap pendiam, tertutup, bahkan dingin. Tapi di balik tatapan matanya yang tenang, pikirannya bergerak cepat. Dan jiwanya, tanpa harus banyak bertanya, sering sudah tahu siapa yang jujur, siapa yang berpura-pura, siapa yang datang dengan niat baik, dan siapa yang menyimpan muslihat. Inilah yang disebut dengan ketajaman batin. Bukan indera keenam yang spektakuler, tapi kepekaan yang halus dan sunyi. Seperti mata air kecil di dalam tanah, tak terlihat di permukaan, tapi selalu ada dan terus mengalir. Pahing membaca suasana lewat getaran. Saat orang lain bicara panjang lebar, Pahing bisa menangkap mana yang tulus dan mana yang sekadar basa-basi. Ia bisa merasakan perubahan energi dari kehadiran seseorang. Ia tahu kalau rumah itu sedang menyimpan masalah, hanya dengan duduk sebentar di ruang tamunya. Namun kepekaan ini, meskipun anugerah, kadang terasa seperti beban. Karena Pahing tidak bisa pura-pura tidak tahu. Ia tidak bisa menikmati obrolan kosong, jika di dalamnya tersimpan kebohongan. Ia tidak bisa tertawa bersama,
kalau hatinya merasakan luka tersembunyi dari orang yang duduk di sampingnya. Dan inilah alasan kenapa banyak orang Pahing memilih diam. Mereka bukan malas bicara, mereka hanya tak ingin menyakiti. Mereka bukan tak peduli, mereka justru terlalu peduli, sampai sulit menjelaskan perasaannya. Kadang mereka mencoba menyampaikan kebenaran. Tapi yang terjadi? Disalahpahami. Dia sok tahu. Dia terlalu sensitif. Dia terlalu serius. Padahal, Pahing hanya jujur. Hanya tidak bisa membiarkan ketidakberesan dibiarkan begitu saja. Dan karena itu, Pahing sering dijauhi oleh mereka yang belum siap berhadapan dengan dirinya sendiri. Sama seperti cermin. Ia tidak bersuara, tapi memantulkan dengan jujur. Dan banyak orang tidak siap melihat pantulan aslinya. Maka jika kamu Pahing, dan merasa sering ditinggalkan setelah menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, ketahuilah, kamu sedang menjalani tugasmu. Menjadi pengingat, menjadi penunjuk. Bukan agar disukai, tapi agar orang lain bisa melihat kenyataan dan tumbuh. Ada pepatah Jawa yang cocok untuk ini. Kebenaran ora perlu rame. Yen wis wayahe, bakal dingerteni dewe. Kebenaran tidak perlu gaduh. Kalau sudah waktunya, ia akan dipahami sendiri. Pahing adalah jiwa yang tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membentuk ruang jadi jujur. Dan itu adalah karunia besar, meski kadang membuatnya berjalan sendiri. 4. Pahing tidak dapat dicocokkan dengan semua lingkungan. Ada orang yang bisa cocok di mana saja. Masuk ke lingkungan baru, langsung cair. Berkumpul di forum apapun, cepat menyatu. Tapi Pahing tidak begitu. Orang yang lahir di weton Pahing seringkali merasa seperti makhluk aneh di tengah keramaian. Ia hadir, tapi tidak menyatu. Ia duduk di antara banyak orang, tapi merasa seperti sedang berada di ruangan lain. Bukan karena sombong, bukan karena menutup diri, tapi karena jiwanya tidak bisa beradaptasi dengan kebisingan yang tidak jujur. Pahing tidak bisa pura-pura nyaman di tempat yang penuh kepura-puraan. Ia tidak bisa tertawa hanya karena semua orang tertawa. Ia tidak bisa mengikuti arus kalau arus itu mengarah ke kehampaan. Inilah tantangan batin orang Pahing. Mereka bukan pencari keramaian, tapi pencari makna. Dan karena itu, tidak semua tempat bisa menjadi rumah bagi mereka. Seringkali Pahing mencoba bertahan di sebuah lingkungan, entah tempat kerja, pertemanan, atau bahkan keluarga besar. Tapi semakin lama, batinnya justru makin gelisah. Ia mulai merasa lelah, mudah marah, tidak produktif, bahkan sakit secara fisik tanpa sebab medis. Bisa jadi, itu tanda bahwa jiwanya menolak energi lingkungan tersebut. Dan inilah yang membuat banyak Pahing cenderung berpindah-pindah. Pindah pekerjaan, pindah komunitas, pindah tempat tinggal, bahkan kadang menarik diri dari hubungan yang terlihat baik di mata orang lain. Bukan karena Pahing labil. Justru karena ia terlalu stabil untuk hidup dalam lingkungan yang goyah. Ia tahu kapan harus bertahan. Tapi ia juga tahu kapan harus pergi. Namun tantangan berikutnya adalah, tidak semua orang mengerti keputusan Pahing. Ia dianggap tidak setia. Tidak bisa diajak kerjasama. Tidak tahan banting. Padahal, orang Pahing justru memiliki standar yang tinggi terhadap kejujuran, nilai, dan energi di sekitarnya. Ia ingin tempat yang bisa menumbuhkan, bukan hanya memanfaatkannya. Dalam dunia kejawen, orang Pahing kerap disebut sebagai jiwa penjaga kualitas. Mereka tidak banyak, tapi kehadirannya menentukan kemurnian arah. Karena jika jiwa seperti Pahing dipaksa tinggal di tempat yang salah, bukan hanya dia yang rusak, tapi tempat itu pun akan kehilangan kesadarannya. Dan karena itu, semesta pun seringkali membantu Pahing dikeluarkan dari lingkungan yang tidak tepat, kadang dengan cara yang menyakitkan, difitnah, disingkirkan, atau tiba-tiba kehilangan. Tapi jauh di balik itu, ada perlindungan gaib yang sedang bekerja. Pahing sedang diarahkan menuju tempat yang sefrekuensi. Bukan tempat ramai, tapi tempat damai. Sama seperti air murni yang tidak bisa disatukan dengan minyak, Pahing tidak akan bisa larut di lingkungan yang penuh ego. Tapi saat ia bertemu tempat yang tepat, Pahing akan menjadi sumber kekuatan, menjadi pusat kedamaian, menjadi cahaya. Seperti pepatah tua, kembang ora mekar sembarangan, nanging mung ono panggonan kang cocok.
Bunga tidak mekar di sembarang tempat. Hanya di tempat yang sesuai, ia akan membuka seluruh keindahannya. 5. Takdir pahing, membawa terang di tengah penolakan. Dalam dunia pewayangan, ada tokoh-tokoh yang tidak pernah menjadi raja, tidak pernah menempati tahta, tidak dielu-elukan, bahkan tidak masuk daftar pahlawan. Tapi tanpa mereka, cerita besar tidak akan pernah bisa terjadi. Begitulah takdir orang pahing. Ia mungkin tidak selalu disambut dengan hangat, tidak selalu dianggap penting, bahkan seringkali justru ditolak. Tapi di balik penolakan itu, pahing sedang menjalani misi yang jauh lebih besar dari sekadar diterima. Pahing adalah pembawa terang, bukan cahaya yang menyilaukan mata, tapi cahaya lembut yang membongkar kebohongan, menyinari ruang-ruang yang selama ini dibiarkan gelap. Dan karena cahaya itu, banyak orang merasa tidak nyaman. Bukan karena pahing jahat, tapi karena pahing membuat bayangan-bayangan gelap dalam diri orang lain jadi terlihat. Pernah merasa dijauhi setelah berkata jujur? Pernah dimusuhi hanya karena tidak ikut menormalisasi ketidakadilan? Pernah dianggap merusak suasana hanya karena tidak pura-pura tertawa? Itulah bagian dari terang yang dibawa oleh pahing. Ia tidak ingin membuat gaduh, tapi keberadaannya saja sudah cukup untuk mengubah medan energi suatu tempat. Dan karena itu, banyak pahing yang hidup dalam kesendirian batin. Bukan karena mereka tidak bisa bersosialisasi, tapi karena jalan hidupnya sering membawa mereka ke posisi netral, bukan bagian dari golongan A, tapi juga tidak sepaham dengan golongan B. Ia berdiri sendiri, tapi berdiri dengan tegak. Ia tidak punya banyak teman, tapi selalu ada bagi siapa saja yang datang dengan niat bersih. Dalam kepercayaan Jawa, orang-orang seperti pahing adalah penjaga poros dunia batin. Mereka diberi kekuatan lebih, tapi juga ujian lebih. Karena hanya lewat ujian itulah batin mereka ditempa menjadi terang yang bisa diandalkan. Penolakan dari luar sebenarnya adalah pelatihan dari dalam. Agar pahing tidak tumbuh karena pujian, tapi tumbuh karena keikhlasan. Dan ketika waktunya tiba, orang-orang yang pernah menjauh akan kembali. Bukan untuk meminta maaf, tapi karena akhirnya mereka sadar, ternyata pahing adalah cahaya yang selama ini mereka butuhkan. Sama seperti obor yang tak pernah dipuja siang hari, tapi dicari dengan tergesa saat malam mulai gelap. Takdir pahing bukan untuk disukai semua orang, tapi untuk menerangi jalan yang tak berani dilalui orang lain. Ada satu tembang Jawa lama yang menggambarkan ini. Sawang sinawang, nanging dudu sejatine. Sing sunyi, sing embukak dalam kawicaksanan sejati. Yang tampak hebat, belum tentu sejati. Justru yang sunyi, yang diam, itulah pembuka jalan kebijaksanaan sejati. Jadi, jika kamu lahir pahing, dan merasa hidupmu seperti selalu berjalan sendiri, jangan kecil hati. Bisa jadi, kamu memang ditakdirkan untuk menjadi terang di tempat yang gelap. Dan terang, tidak perlu ramai untuk bersinar. Weton pahing bukan sekadar hitungan hari dalam kalender Jawa. Ia adalah getaran yang besar, dalam, dan penuh makna. Mereka yang lahir di hari ini bukan jiwa biasa. Mereka membawa sesuatu yang sulit dijelaskan, kekuatan batin, intuisi tajam, dan misi yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Tapi justru karena itulah, pahing sering diuji lewat kesendirian. Disayang oleh leluhur, tapi sering ditolak oleh lingkungan. Diberi intuisi, tapi malah dianggap terlalu sensitif. Menjaga nilai kejujuran, tapi justru dijauhi karena dianggap kaku. Namun percayalah, semua itu bukan beban, tapi jalan sunyi menuju kebijaksanaan. Semesta tidak pernah salah memilih. Kalau kamu lahir di weton pahing, itu artinya kamu sudah disiapkan sejak sebelum lahir, untuk membawa terang di ruang-ruang yang gelap, meski langkahmu terasa sendiri. Karena terkadang, menjadi penerang bukan tentang diterima, tapi tentang bertahan dalam sepi, demi menjaga arah. Seperti pepatah Jawa yang dalam maknanya, tegese urip iku ora mung urip, nanging urip sing menehi urip kanggolian. Arti hidup bukan sekadar bernapas, tapi menjadi hidup yang menghidupkan bagi orang lain. Rahayu, para sedulur batinku. Jika panjenengan lahir di weton pahing, atau merasa hidupmu seperti pahing, diam, menjaga, tapi sering disalahpahami, silakan tulis di komentar. Aku pahing, dan aku sedang menjalani takdirku. Ceritakan pengalamanmu.
Siapa tahu ada saudara lain yang menemukan cahayanya lewat ceritamu. Like video ini kalau isi pesannya menyentuh batinmu. Subscribe untuk tetap terhubung dalam perjalanan spiritual kejawen yang lebih dalam. Bagikan video ini kepada saudaramu, pasanganmu, atau temanmu yang lahir pahing. Mungkin inilah jawaban yang mereka tunggu selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berjalan dalam sunyi, tapi jangan padamkan cahaya itu. Karena kamu adalah terang yang dititipkan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.